Percaya Kau Tuhan
setiap langkah kami memuji Engkau, memuji Engkau, Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan, kami mau memuji nama. Di setiap langkah kaki kami Yesus, kami mau menyerahkan hidup. Terima kasih Bapa. Kehendak-Mu terjadi dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam Kau Yesus, kami memuji, kami meninggikan Kau. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah buat kita, Dia yang berkuasa atas kita. Amin. Haleluya. Setiap jalanku dan jiwaku berbangkit, dan imanku berbangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku, hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikan for His name. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku berbangkit, imanku berbangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku, hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Segalanya tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kau segalanya Tuhan, tiada yang mustahil. Sekali lagi Kau kuatku, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Kami bersyukur, kami angkat tangan kami untuk Engkau Yesus.
kekuatan hidupku, tak akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan sama-sama. Lembah yang telah ku lewati sebab penghalanganmu. Dengan iman kami selamatkan Tuhan. Imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Amin.
Terpujilah namamu. Sungguh terpujilah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan. Kami ada hingga saat ini Tuhan. Semua karena kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi kita mau katakan lagu ini dengan sangat lembut. Dengan apa kan ku balas? Mari kita ingat kasih Tuhan. Segala segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku mau menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus dia hadir. Dan setiap kali Tuhan hadir pasti dia akan mengerjakan sesuatu di antara kita semua.
Terima kasih kepada Pak Edi dan juga Ibu untuk kepercayaan, kesempatan hari ini diizinkan sekali lagi mengambil bagian dalam ibadah di tempat ini. Topik yang saya akan bawakan temanya adalah kuasa Tuhan yang akan membalikkan kemerosotan dalam kehidupan manusia. Kuasa Tuhan yang menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita. Satu kali Ibu Bapak, saya sedang menunggu Pak Yusak meeting, sedang rapat seusai ibadah. Waktu itu kami masih ada di Medan. Jadi saya ngobrol bersama dengan beberapa orang ibu-ibu yang sedang menunggu suaminya juga rapat. Bermain-mainlah beberapa anak sekolah minggu di sekitar kami, rupanya mereka pun terlibat dalam pembicaraan yang seru, ngobrol yang seru, khususnya dua orang abang dan beradik. Si abang itu cerita begini, kakaknya laki-laki, abang berkata begini, aku punya jagoanku nggak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Tapi dibantah sama adiknya bilang begini, nggak bisa, jagoanku lebih hebat dari jagoan abang, karena jagoanku bisa terbang. Terus teman-temannya nanya, emang jagoanmu siapa? Dia bilang Batman. Sontak semua orang yang ada di situ itu ketawa, termasuk anak saya. Dua orang yang sudah remaja, Joshua dan Keisha. Kemudian abangnya menjelaskan, Dek, yang namanya Batman itu nggak bisa terbang. Yang bisa terbang itu jagoanku, kata abangnya. Adiknya bilang begini, ngotot dia, aku punya jagoan dua, Batman sama Spiderman. Kalau Batman sama Spiderman lawan jagoan abang, walaupun jagoan abang bisa terbang, lebih menang jagoan saya, katanya si adiknya ngomong seperti itu. Kemudian abangnya menjelaskan, jagoanku itu namanya Superman, manusia super kekuatannya, super kehebatannya, super bisa terbang pula. Jadi nggak mungkin bisa kalah. Karena terdesak tapi pengen menang, akhirnya adiknya ngomong begini, aku masih punya satu jagoan lagi. Yang ini benar-benar nggak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Lebih hebat dari siapapun juga. Nah, teman-temannya mulai nanya, siapa jagoanmu? Dengan wajah yang sangat bangga, dengan suara yang lantang, adiknya berkata, Yesus. Wah, si abangnya marah katanya. Dijewer telinga adiknya sambil berkata begini, jangan bawa-bawa Yesus lah. Kau kalau sudah kalah selalu bawa-bawa Yesus. Nah, cerita ini kelihatannya lucu ya gitu, konyol dan lucu. Tapi di balik itu ada satu kebenaran bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Lain, beda dengan si abang yang selalu ngomong, jangan bawa-bawa Yesus, jangan bawa-bawa Yesus. Dalam hidup yang tidak lepas dari masalah, kita harus selalu bawa Yesus, kita harus selalu menyertakan Yesus. Saya mengajak kita membaca dari Mazmur 84, kalau terjemahan bahasa Indonesia ayat 5 sampai ayat 7, tapi terjemahan dari bahasa Inggris ayat 6 sampai ayat 8. Isinya sama, beda satu ayat aja karena terjemahan. Saya mengambil dari ayat yang 6 sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, sifatnya adalah mazmur ziarah. Artinya ketika umat Tuhan hendak berziarah ke Yerusalem, ke Bait Suci, maka mereka akan melantunkan mazmur ini, akan menyanyikan mazmur ini. Nah, berdasarkan Mazmur 84 ayat 6 sampai 8 tadi yang kita baca, ada 3 perkara, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari mazmur ini adalah kehidupan kekristenan itu bukan trouble free life. Kehidupan kekristenan itu bukan hidup yang bebas dari masalah. Kehidupan kekristenan itu bukan berarti tidak ada masalah. Ibu bapak, ayat yang ke-7 berkata begini, apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu nama satu tempat, lembah Baka itu nama satu daerah yang kering, yang gersang. Begitu sangat kering, tidak jarang orang yang melintasi lembah Baka itu mencucurkan air mata, nangis. Saking menderitanya, saking sengsaranya mereka mencucurkan air mata. Itu sebabnya lembah Baka disebut juga dengan lembah tangisan atau lembah air mata. Tapi kalau orang mau sampai ke Yerusalem, ke Bait Suci, harus melewati tempat itu. Ini menggambarkan, melambangkan perjalanan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Lembah Baka tahun kering, masa susah, tahun sulit,
itu ada dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen itu bukan berarti nggak bisa sakit. Jadi pengikut Kristus, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan, bukan berarti nggak bisa mengalami masalah ekonomi dan finansial. Menjadi orang percaya full time, hamba Tuhan sepenuh waktu, menggembalakan seperti Pak Edi. Tanya aja sama Pak Edi, pasti juga ada masalah, pasti juga ada pergumulan, betul nggak Pak Edi? Jadi kehidupan kekristenan bukan hidup bebas dari masalah, tapi jangan negative thinking, jangan pikiran buruk, jangan punya pikiran yang jahat terhadap Tuhan. Masalah bukan cara Tuhan untuk merusak kita, masalah bukan cara Tuhan untuk menghancurkan hidup kita. Seringkali justru masalah merupakan sarana, masalah merupakan fasilitas bagi Tuhan untuk supaya kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongannya Tuhan, mengalami kuasanya Tuhan. Kalau nggak pernah mengalami sakit, maka kita nggak akan pernah mengalami kuasa Tuhan itu menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan kesehatan kita. Betul? Kalau kita nggak pernah mengalami kanker, kantong kering, tipis persediaan kita, nggak pernah mengalami masalah ekonomi, kita nggak akan pernah mengalami mujizat penyediaan Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Kalau nggak pernah mengalami difitnah orang, diperlakukan tidak adil, disolimi, ditusuk dari belakang, kalau kita nggak pernah dihianati orang lain, kita nggak akan pernah mengalami pembelaan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jadi masalah bukan cara Tuhan untuk merusak atau nyakitin kita. Seringkali masalah adalah cara Tuhan supaya kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama adalah realita hidup tidak lepas dari masalah. Jangan minta nggak ada masalah dalam hidup kita. Amin. Tetapi yang kedua, kebenarannya dalam Tuhan ada solusi, dalam Yesus ada jawaban untuk setiap pergumulan kita. Nah, caranya bagaimana mengatasi masalah? Caranya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ketika mengalami masalah, apa yang harus kita lakukan? Letakkan kekuatan kita dalam kekuatan Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jangan nyerah, bukan nyerah terhadap keadaan, tapi berserah kepada Tuhan. Berserah dalam doa, berserah di dalam iman, berserah di dalam pujian, berserah di dalam ibadah yang kita lakukan, berserah di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan ketika mengalami masalah? Kenapa kita harus mempercayakan hidup kepada Tuhan ketika ada problem dalam hidup kita? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena kuasa Tuhan lebih besar dari kemampuan kita untuk menolong diri sendiri. Alasan yang pertama, karena kuasa Tuhan lebih dari kekuatan kita untuk menolong diri sendiri. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, persoalan, dan pergumulan, timbul perasaan khawatir. Benar nggak? Cemas, gelisah. Kalau anak muda bilang galau, nggak happy, gelisah. Makan nggak enak, tidur pun nggak nyenyak karena kekhawatiran. Loh, kenapa bisa khawatir? Sebenarnya khawatir itu muncul karena kita sadar kita tidak mampu menolong diri sendiri. Kita tidak berdaya untuk menolong diri sendiri, muncullah perasaan khawatir. Tapi walaupun kita nggak bisa menolong diri sendiri, kita punya Allah yang kuasanya lebih besar dari kekuatan kita. Efesus pasal yang ketiga ayat 19b sampai ayat 21. Efesus 3 ayat 19b. Berkata begini, aku berdoa, ini doanya Rasul Paulus yang dituliskan sebagai surat kepada jemaat Efesus. Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu, maksudnya jemaat di Efesus, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Rasul Paulus berharap bahwa jemaat di Efesus itu bukan hanya ngerti, bukan hanya tahu, bukan hanya memahami kuasa Tuhan, tapi ngalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, tulisan Rasul Paulus ini ditulis dalam bentuk doksologi. Doksologi itu artinya pengagungan, pujian kepada Tuhan.
kalau kita berdoa, biasanya kita akan mengakhiri doa kita dengan pujian kepada Tuhan. Dengan kata-kata misalnya, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya kemuliaan bagi Tuhan. Itu namanya doksologi, pujian kepada Tuhan. Nah, di dalam surat, doksologi itu ditulis di paling akhir. Surat Efesus berakhir di pasal yang ke-6. Ini baru pasal yang ketiga. Di tengah-tengah suratnya, Rasul Paulus sudah tidak tahan. Didorong oleh pengalamannya akan hebatnya kuasa Tuhan dalam hidup diri Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bagi dia siapa? Dia Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan, dari yang kita harapkan. Kuasa Tuhan nggak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Ada satu orang anak namanya Minnie Morehouse. Minnie Morehouse itu dilahirkan dalam keadaan kurang beruntung, lumpuh, nggak bisa jalan. Satu hari dia tunggu papanya pulang, papanya dari kantor pulang, nah dia duduk di tangga paling bawah lantai 1 rumahnya, sementara mamanya ada di lantai atas, mamanya ada di lantai 2, dia duduk di tangga lantai 1 rumahnya. Dia tunggu papanya pulang. Nah, waktu papanya pulang, dia buka pintu, Minnie langsung teriak-teriak, papa sini gitu. Papanya lihat di sebelahnya Minnie ada bingkisan yang besar. Kemudian papanya tanya, apa itu di samping kamu? Oh, ini paket, kata Minnie. Paket untuk mama. Dan aku, kata Minnie, akan menyerahkan langsung paket ini kepada mama. Papanya ketawa. Dan papanya bertanya, bagaimana kamu bisa menyerahkan paket itu kepada mama? Maksudnya kan dia lumpuh, nggak bisa jalan. Mamanya di lantai 2. Oh, gini caranya. Papa mari sini mendekat sama aku. Kemudian Minnie berkata begini sama papanya. Papa akan gendong saya. Dan kalau papa gendong saya, kita sama-sama naik ke lantai 2. Nanti saya langsung akan menyerahkan paket ini kepada mama. Saudara lihat, ketika Minnie meletakkan kekuatannya dalam kekuatan papanya, dan papanya yang lebih kuat dari Minnie menggendong Minnie mampu melakukan hal-hal yang nggak bisa dia lakukan. Nyerahkan paket itu langsung kepada mamanya. Ini jadi gambaran. Ketika kita meletakkan kekuatan kita yang terbatas dalam kekuatan Allah yang tidak terbatas, kita pasti dimampukan untuk melakukan hal-hal dalam mengatasi masalah, persoalan, pergumulan hidup, sehingga hidup kita mengalami kemenangan. Alasan pertama, kenapa kita perlu mempercayakan hidup pada Tuhan? Karena kuasanya Tuhan itu tidak terbatas. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita perlu mempercayai Tuhan, bergantung dan menyerahkan hidup kepada Tuhan? Karena Tuhan itu kuasanya tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu dia berkuasa, sekarang pun dia tetap berkuasa untuk selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Sedangkan kekuatan manusia tambah hari, tambah tua, tambah usia merosot, menurun. Tidak bisa dipungkiri kekuatan manusia itu merosot dan menurun. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Efesus 1 ayat 19 sampai 21 berkata begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kuasa Allah bahkan mengatasi maut. Dia sanggup untuk membangkitkan Kristus dari kematian. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kemudian ayat berikutnya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Allah kita jauh lebih berkuasa dari siapapun, pembesar manapun, kerajaan manapun, kekuasaan manapun, pemerintah manapun, kapanpun dan dimanapun. Baik sekarang ataupun nanti. Baik sekarang saat ini di dunia ini maupun nanti di dunia yang akan datang. Kuasanya enggak pernah berubah. Dulu dia berkuasa, sekarang dia berkuasa untuk selama-lamanya, kuasanya itu tetap sama. Amin. Sementara kekuatan manusia itu mengikuti hukum alam. Hukum alam itu ada hukum yang mengalami kemerosotan. Hukum pelapukan namanya, hukum kemerosotan. Hidup manusia, badan manusia itu melapuk. Bahkan satu ketika akan menjadi debu. One day semua akan kembali menjadi debu. Melapuk, menurun, merosot. Gedung ini sangat indah, harus diakui. Tapi tidak usah dinubuatkan. 30 tahun lagi karpet juga harus diganti. Betul? Semua menurun, menyusut. Kalau belajar ilmu akunting ada akun penyusutan. Semua menyusut. Tapi percayalah,
Kuasa Allah nggak ngikuti hukum dunia. Kuasa Tuhan nggak pernah menyusut. Dulu dia berkuasa, sekarang dia berkuasa, untuk selama-lamanya dia berkuasa. Nah, ada satu kejadian, satu cerita ini hanya untuk menekankan kepada kita bahwa kekuatan manusia itu merosot. Saya dengan Pak Yusak beberapa kali pelayanan ke Indonesia Timur, Desember lalu kami juga melayani ke sana. Nah 3 tahun yang lalu kurang lebih kami juga pelayanan bersama-sama dengan tim, kurang lebih ada 10 orang bersama-sama dengan kami berangkat dari Bandung pelayanan ke Indonesia Timur, Papua selama 2 minggu. Biasanya kalau ke Indonesia Timur selalu kami mengambil waktu 2 minggu, kenapa? 1 perjalanannya jauh, 2 biayanya mahal, tiketnya mahal. Jadi kalau cuma datang pelayanan terus besok pulang sayang. Sementara GKPP di Indonesia bagian timur itu cukup banyak. Jadi bersama dengan rombongan, kota pertama yang kami singgahi adalah kota Ambon. Pelayanan di situ 2 hari, kemudian kami pisah, pecah tim atau bagi tim, ibu-ibu bersama dengan saya ke Tual, ke Fak-Fak, Pak Yusak ke Kaimana, kemana dan lain sebagainya. Nanti minggu berikutnya pelayanan terakhir kita ketemu di kota Sorong. Nah sampai di kota Sorong pelayanan beberapa hari di situ, kebetulan ada pertemuan regional 7 juga Pak waktu itu. Nah kemudian salah satu anggota yang bersama-sama dengan kami punya pabrik roti, kemarin saya ceritakan kisah. Si ibu ini berkata begini, Pak Yusak udah selangkah lagi, udah selesai pelayanan, kenapa kita nggak main ke Raja Empat? Siapa yang pernah ke Raja Empat? Oh pernah, bagus ya Bu ya. Ini destinasi wisata yang menurut saya sangat luar biasa, nggak kalah loh dengan Halong Bay, nggak kalah dengan luar negeri. Saya bukan duta pariwisata, tapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua mesti bangga dengan keindahan, kekayaan alam Indonesia. Jadi dia cukongi kita, bayarin kita semua, termasuk Ibu Gembala, Pak Gembala dari Sorong yang paling muda di antara kami, dibawa juga ke Raja Empat. Kami nginep 2 malam di sana. Hari yang pertama kami nginep, nggak kemana-mana karena agak sore, jadi jalan-jalan di sekitar resort di situ. Hari yang kedua kami dibawa ke satu tempat, selain Wayak, kita menuju ke satu tempat yang namanya Pasir Timbul, pasir putih, sangat bersih, sangat putih. Aduh, rasanya itu udah nggak tahan, pengen nyemplung, pengen ini. Bersih luar biasa bagusnya. Nah pasangan yang paling muda di antara kami nggak tahan, Pak Fajar beserta dengan ibu ambil foto, Pak Fajar gendong istrinya, wah seneng semua. Nah bersama dengan kami ada satu pasangan yang lebih tua 15 tahun dari kami. Istrinya pengen foto digendong suaminya nggak mau, istrinya ngotot. Aduh karena terus menerus istrinya ayolah membujuk dan lain sebagainya, akhirnya suaminya bersedia. Angkat istrinya, ambil beberapa foto, ambil beberapa pose. Nah besok paginya waktu sarapan pagi, si istri yang pengen digendong sama suaminya itu ngomong sama saya gini, dari semalam sampai tadi pagi bapak marah-marah terus sama saya. Waduh saya kaget. Pelayanan udah mau selesai, udah happy-happy, kok ribut, kok berantem. Jadi saya bilang, ada apa ya Bu, apa yang saya bisa bantu? Tapi kelihatannya istrinya nggak stres. Dia bilang begini, biarin, dia cuma ngeluh pinggangnya sakit gara-gara gendong saya. Si bapak marah, dia bilang begini, gara-gara gendong kamu pinggangku sakit, minta gendong itu dulu. 20 tahun yang lalu, hari gini kok minta gendong. Tapi istrinya bilang yang penting sudah dapat foto digendong sama suami. Nah cerita ini menunjukkan kepada kita kekuatan manusia itu merosot, kekuatan manusia menurun. Makanya ibu-ibu kalau pengen digendong suami sekarang ya, jangan nanti. Apalagi kalau berat badan kita tambah, nggak mungkin kuat. Pak Yusak aja kemarin mau angkat saya, nggak bisa. Ulang tahun pernikahan Pak Desember mau angkat, nggak kuat lagi. Nah, kekuatan manusia merosot, tapi kekuatan Allah tidak pernah merosot. Dulu dia berkuasa, sekarang dia berkuasa untuk selama-lamanya. Yang pertama kuasa Tuhan tak terbatas. Yang kedua kuasa Tuhan tidak berubah. Alasan yang ketiga kenapa kita perlu mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena dia berkenan untuk menolong, untuk mengangkat kehidupan orang yang tertindas. Mazmur 147 ayat 4 sampai 6. Mazmur 147 ayat 4 sampai 6. Ayat 4, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Ayat 4 berkata, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-namanya semua. Berapa banyak bintang yang ada di galaksi Bima Sakti?
Wah, tak terhingga. Makanya dibilang bahwa keturunannya Abraham seperti bintang di langit. Ahli-ahli mengatakan antara kok banyak, antara 200 miliar sampai 400 miliar. Artinya mereka pun tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Nah, di dalam Alkitab berkata Tuhan itu menentukan jumlah bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bintang itu punya nama, disebutin semua. Miliaran itu Tuhan kenal semua. Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan menunjukkan perhatiannya. 400 miliar kenal semua. Saya mau tanya berapa banyak kenalan kita? Berapa banyak yang lupa? Saya punya banyak grup SD, SMP, SMA, kuliah, persekutuan doa, grup dulu kerja dan lain sebagainya. Setiap kali ada grup baru dibuat, kenalan lagi. Kenapa? Lupa. Dia itu siapa? Lupa namanya, lupa wajahnya, lupa. Tapi Tuhan dia bilang 400 miliar pun bahkan lebih. Tuhan mengenali, dapat menyebutkan namanya satu demi satu. Lah kalau bintang aja dikenali Tuhan, apalagi kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, diciptakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling indah, paling berharga. Tuhan tahu betul siapa kita, Tuhan ngerti keadaan kita, Tuhan ngerti kondisi kita, Tuhan tahu betul pergumulan hidup kita, dan Tuhan bukan hanya ngerti, Tuhan bukan hanya tahu, dia berkenan untuk mengangkat kehidupan orang yang tertindas. Itu ayat yang ke-6 tadi dikatakan dia berkenan untuk mengangkat orang yang hidupnya tertindas. Ada begitu banyak orang yang tertindas oleh masalah persoalan pergumulan hidup. Contoh seperti yang dialami teman saya waktu itu di Medan, dia punya 3 orang anak. Anak pertama perempuan, anak yang kedua perempuan juga. Nah, anak yang ketiga ternyata perempuan juga. Mereka berasal dari suku Karo. Mengerti ya, suku Karo itu suaminya anak sulung, jadi harus menjadi penerus marga. Masalahnya kan mereka nggak punya anak laki-laki. Itu sebabnya 2 tahun setelah teman saya, perempuan, si ibu ini melahirkan anaknya yang ketiga, datanglah beberapa orang utusan keluarga suami. Tapi suaminya nggak ngerti, suaminya nggak tahu. Nah, orang-orang ini, utusan keluarga suami ini menyampaikan begini kurang lebih kepada teman saya. Kamu itu harus sadar, kamu harus ngerti ya, suamimu kan anak sulung, harus menjadi penerus marga. Tapi kan kamu tahu, kalian nggak punya anak laki-laki, jadi kamu harus berbesar hati, kamu harus berjiwa besar, relakan ya, izinkanlah ya, suamimu nikah lagi. Kemudian disodori foto-foto anak-anak muda. Nah, kamu pilih mana gadis yang kamu akan pilih mendampingi kamu untuk melahirkan anak bagi suamimu. Waktu-waktu itu teman saya berkata, aduh rasanya dunia gelap, udah makan apa saja pun rasanya nggak enak, B2 pun nggak enak, dia bilang gitu. Malam hari nggak bisa tidur, nangis terus berhari-hari. Kekhawatiran dia terbesar apa? Suaminya nikah lagi gitu. Abraham aja Bu, disodori perempuan mau. Bapak orang beriman, apalagi suami saya orang biasa. Nah, kita tinggalkan ini, kasus ini nanti kita sambung lagi. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang yang tertindas. Salah satu perempuan yang tertindas namanya Sarah. Apa yang terjadi? Mandul, nggak punya anak. Zaman dulu perempuan mandul itu dianggap 1, dia aib. 2, bawa kutukan, terkutuk. 3, nggak punya harapan. Kenapa nggak punya harapan? Nggak punya anak, masa tuanya nggak ada yang merawat dia. Itu sebabnya kemandulan itu mempengaruhi cara pandang orang terhadap orang yang mandul, mempengaruhi cara pandang terhadap diri sendiri. Aku nggak berharga, nggak berarti, nggak bisa membahagiakan keluarga, suami, dan lain sebagainya. Itu sebabnya reaksi perempuan mandul dalam Alkitab itu macam-macam. Rahel sampai nuntut suaminya, kasih aku anak. Kalau enggak, aku akan mati, kata Rahel. Suaminya jawab, emang aku pengganti Tuhan bisa kasih kamu anak? Hana di dalam keadaan putus asa, suaminya itu menghibur dia dan berkata, aku loh Hana lebih berharga dari 10 orang anak laki-laki yang kamu inginkan. Gak bisa mengusir kesedihan dalam hati Hana. Nangis di bait suci sampai kayak orang gila. Sarah saking putus asanya, saking frustrasinya, desperate-nya, ngambil perempuan lain. Sarah loh yang ngambil perempuan lain. Budaknya dikasih ke suaminya supaya suaminya itu punya anak. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan berkenan mengangkat kehidupan mereka yang tertindas.
kandungan mereka dibuka, berakhir happy ending, berakhir dengan indah. Sekarang mereka boleh berkata, Tuhan berkenan membuang aibku. Nah, kasusnya teman saya seperti apa? Apa kandungannya dibuka? Apakah punya anak lagi? Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Ketakutannya dia kan suaminya nikah lagi. Dan pertolongan itu ternyata datang dari suaminya. Suaminya yang menghadap sidang keluarga. Suaminya yang menghadap sidang adat. 2 hal yang disampaikan suaminya. Yang pertama, I am enough, aku cukup. Aku punya 3 anak perempuan yang hebat-hebat. Aku punya 1 istri. Aku tidak pengen nikah lagi. Aku cukup, aku bahagia dengan itu. Yang kedua, ini jawaban suaminya yang mengubah pola pikir tetua adat. Dia berkata begini, siapa yang gak pengen punya anak laki-laki? Saya pengen punya anak laki-laki. Istri saya lebih lagi pengen melahirkan anak laki-laki. Tapi melahirkan laki-laki atau tidak bukan kedaulatan kami. Bukan kuasa kami. Kalau kedaulatan kami dari yang anak pertama udah mau lahir anak laki-laki. Nah, itu mengubah cara berpikir mereka. Sampai sekarang nggak punya anak laki-laki. 3 anak perempuannya ada di GKPB Medan juga melayani Tuhan dan hidup bahagia, hidup happy. Tuhan berkenan mengangkat kehidupan orang yang tertindas. Satu kali ada seorang yang datang kepada pendetanya dan mengadukan perkaranya. Mengalami kebangkrutan hebat orang ini. Dan dia ngomong gini sama pendetanya, sudah habis semua, aku nggak punya apapun semua. Nggak ada yang tersisa, uang nggak tersisa, rumah nggak tersisa, deposito bangkrut total, habis total. Kemudian Pak Pendeta nanya, sekarang kalau kamu dipikir apa yang kamu masih punya? Dia bilang begini, kalaupun aku masih punya, aku hanya punya Tuhan. Nah, Pak Pendetanya ngomong, orang yang masih punya Tuhan, orang yang hanya punya Tuhan, kalau hanya punya Tuhan, toh nggak punya yang lain, itu adalah orang yang akan memiliki kekuatan lebih daripada cukup untuk mengalami kebangkitan besar. Amin. Orang yang punya Tuhan saja itu memiliki kekuatan lebih dari cukup mengalami kebangkitan besar. Kalau hari ini kita berada dalam keterpurukan hebat, entah apapun masalah kita, kasih tahu hati kita, bilang sama jiwa kita, ngomong sama diri kita sendiri, sepanjang ada Tuhan, kita pasti akan mengalami kebangkitan besar. Amin. Mungkin saudara bilang begini, oh Bu, ibu nggak ngerti, ibarat nasi, hidupku itu sudah kayak jadi bubur, nasi jadi bubur, udah hancur lebur. Memang, tapi dari kehancuran yang paling parah, Tuhan tetap mampu mengangkat dan memulihkan hidup kita. Bubur udah hancur, tapi buburnya bubur ayam ya. Nah, masalahnya bukan cuma bubur ayam, toppingnya udang goreng mentega. Ya, toppingnya kepiting lada hitam, cumi-cumi goreng tepur. Mau milih yang mana? Nasi putih kelihatannya utuh, jangankan telur ceplok, garam aja enggak. Ayo, jangankan telur ceplok, kecap aja enggak. Atau bubur yang kelihatannya hancur, tapi Tuhan mampu bikin spesial dalam hidup kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidup kita, amin. Nah, sekarang akibatnya apa? Kalau kita mempercayakan hidup pada kuasa Tuhan yang tidak berubah, yang tak terbatas, yang bersedia menolong kita, akibatnya apa? Akibatnya hidup kita akan menjadi berkat. Bukan hanya ngalami berkat Tuhan, bukan hanya nerima mujizat dan nerima berkat, tapi hidup kita jadi berkat untuk orang lain. Ayat yang ke-8 tadi berkata seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini. Sorry. Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke-8 tadi. Bentar ya, ininya. Nah, Mazmur 84. Nah, bukan ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, garis bawahi kata melintasi. Kemudian garis bawahi kata mereka. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Garis bawahi juga kata bermata air. Jadi ada 3 hal yang digaris bawahi, melintasi, mereka, dan bermata air. Tadi saya bilang bahwa kalau kita meletakkan kekuatan kita dalam kekuatan Tuhan, akibatnya hidup kita akan menjadi berkat. Ada perubahan di sini. Ayat yang ke-7 tadi berkata, apabila melintasi lembah Baka,
Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air, Jadi ada perubahan di sana. Perubahan dari mana? Lembah baka, lembah kering, lembah gersang menjadi tempat yang ada mata airnya. Ini ada perubahan dari lembah tangisan, lembah air mata menjadi lembah sorak-sorai. Kalau itu dari kering terus ada bermata air kan kita penuh sukacita. Nah kalau bermata air yang bisa minum airnya berapa orang? Banyak orang. Ini sumber, artinya ketika Allah memulihkan hidup kita, tanggung jawab kita menjadi sumber bagi orang lain, meneruskan berkat bagi kehidupan orang lain. Perhatikan. Ayat ini tidak berkata apabila melintasi lembah baka, Tuhan membuatnya menjadi tempat bermata air. Ayat ini nggak ngomong gitu. Bukan Tuhan yang akan mengubahnya menjadi tempat bermata air. Mereka itu siapa? Mereka itu kita, mereka itu saya, mereka itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang meletakkan kekuatannya di dalam kekuatan Allah. Bukan berarti kita mampu mengubah keadaan, tapi sikap hati kita yang bergantung kepada Tuhan. Sikap hati kita yang terus mempercayai Tuhan. Sikap hati kita yang terus meyakini Tuhan pasti menolong kita. Itu yang akan mengubah keadaan, itu yang akan menarik kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang menarik, firman Tuhan itu berkata begini. Apabila melintasi lembah baka. Nah, lembah baka bukan untuk didiami. Lembah baka untuk dilintasi, dilewati, dijalani. Sama dengan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tadi kan kita nyanyiin lagunya. Sekalipun berjalan. Lembah kekelaman itu bukan untuk ditinggali. Ayat ini enggak bilang sekalipun kamu berdiam dalam lembah baka. No, lembah baka itu bukan didiami, bukan ditinggali. Jangan stay, jangan berhenti, jangan mandek, jangan mogok, jangan stop. Waktu kita mengalami kesulitan, masalah, persoalan dalam pergumulan dalam hidup ini. Kalau kita berhenti memuji Tuhan, kita berhenti mengasihi Tuhan, kita mogok ikut kesan, kita berhenti mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kita berhenti untuk menaruh keyakinan kita kepada Tuhan, maka saya percaya lembah kekelaman akan menjadi lembah kematian dalam kehidupan kita. Lembah kekelaman, lembah baka akan menjadi kuburan dalam kehidupan kita. Nah kalau nggak pengen tahun sulit, masa sukar dalam kehidupan kita itu menjadi lembah kehancuran dalam kehidupan kita. Jalani, lintasi, lewati lembah baka. Jalan bersama dengan siapa? Bersama-sama dengan Tuhan. Akibatnya kita akan mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air untuk kita. Sebuah kesaksian dari keluarga Pak Hermawan. Beberapa tahun yang lalu saya dengan Pak Yusak melayani di satu daerah Purbalingga. Ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah saya dijemput sama Pak Yusak dari stasiun kereta Jogja, kemudian ada yang jemput. Kemudian yang jemput ini berkata, Ibu Bapak nanti Ibu Bapak akan bermalam di rumah keluarga Pak Hermawan. Beberapa hari kami bermalam di situ karena pelayanannya beberapa hari. Nah yang jemput kami itu menceritakan keluarga ini keluarga yang sangat generous, keluarga yang sangat murah hati, keluarga yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia cerita ini asetnya ada di kota ini, lewati kota-kota Purwokerto mana, dia cerita asetnya ada di sini Bu, bahkan ini rumah ini dipakai oleh hamba Tuhan gratis. Kamarnya 6, ada kolam renang, dipakai gratis aja. Kemudian ada rumah, tempat yang lain diserahkan untuk ibadah juga, tempat untuk pembangunan ibadah. Orangnya sangat generous. Dan malam kedua waktu kami menginap di rumahnya, kami berkesempatan untuk ngobrol banyak dengan Pak Hermawan beserta dengan Ibu. Mereka dikarunia 3 anak, semua sudah menikah, berkeluarga, dikarunia cucu-cucu juga. Hidup mereka happy, bahagia, dan takut akan Tuhan. Kemudian Pak Hermawan itu cerita, dia mengatakan dalam hidup saya juga pernah mengalami masa sulit, masa susah, kebangkrutan ekonomi yang sangat luar biasa karena ditipu oleh rekan bisnisnya, dimanipulasi oleh rekan bisnisnya sampai mereka harus keluar dari rumah mereka, tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sangat kecil. Jangankan tempat tidur kata mereka, waktu keluar kasur pun dia nggak punya. Anak nomor 3-nya masih bayi, dibaringkan di mana? Tikar aja, jadi lantai pakai tikar. Ada ruang tamu, rumah mereka yang mereka sewa itu kecil, tapi ada ruang tamu, tapi nggak ada meja kursi tamu. Jadi kalau di rumah kita masih ada kursi, di rumah kita masih ada kasur, kehidupan kita masih jauh lebih baik dari si bapak itu, namanya Pak Hermawan. Nah,
Kemudian dia cerita, masa sulit tahun kering yang kami lewati itu bukan sehari 2 hari. Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. 12 tahun lamanya. Nah waktu kami nanya apa yang Bapak lakukan waktu Bapak itu mengalami masa sulit yang luar biasa. Dia bilang cuma begini, enggak berhenti cari Tuhan. Enggak berhenti untuk cari Tuhan. Enggak berhenti untuk berharap dan menaruh iman kepada Tuhan. Hidupnya sekarang dipulihkan secara luar biasa. Aduh luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kemarin di pernikahan anaknya Pak Fuksi di Bogor, kami ketemu lagi sama Pak Hermawan beserta dengan Ibu. Nah yang menarik begini, waktu kami diajak jalan di kota itu, di Purbalingga, dia cerita juga, oh ini Bu, ini salah satu tempat usaha kami. Gitu. Saya ini kaget, kenapa? Karena itu tempat cuci sepeda motor sangat kecil, kecil banget tempat cuci sepeda motor kecil. Dan itu kota kecil, saya nggak tahu kalau di sini nyuciin sepeda motor berapa biayanya, 10.000. 10.000. Nah itu kota kecil beberapa tahun yang lalu mungkin cuma 7.000 kali ya cuci sepeda motor. Saya ini bingung, saking penasarannya saya tanya. Maksud saya begini, ini kan orang yang bisnisnya miliaran rupiah. Loh kok, maaf ya, dalam tanda petik uang receh kok mau 7.000 kok masih mau gitu loh. Jadi saya penasaran, saya nanya, Pak, kok Bapak ini kan bisnisnya udah yang miliaran gede-gede, kok ini bisnis kecil kok mau gitu loh. Dia bilang ini sebenarnya juga enggak bisnis yang menguntungkan Bu, kalaupun untung ya pas untuk bayar gaji pegawai, dia bilang gitu. Kenapa? Tapi kenapa buka itu? Dia bilang begini, karena ada begitu banyak orang pengen kerjaan tapi enggak punya skill, enggak punya keahlian. Tapi yo mosok kalau nyuci sepeda motor aja nggak bisa. Jadi dia buka tempat itu bukan untuk cari untung. Untuk apa? Menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Menjadi sumber bagi orang-orang dan masyarakat sekitar. Dan bukan hanya itu. Kadang-kadang dia buka juga untuk ini ternak ikan. Cuma suruh ngasih. Ya mati banyak ya iya Bu gitu. Tapi saya cuma ingin supaya orang itu punya pekerjaan. Jadi generous seperti itu. Nah tanggung jawab kita, kalau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, hidup kita harus menjadi mata air untuk orang lain. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita diberkati oleh Tuhan? Kalau hidup kita nggak bisa dihentikan oleh problem, nggak bisa dihentikan oleh masalah. Ayat yang terakhir berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang ke-8. 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jalan makin lama makin kuat, enggak masuk akal. Benar enggak? Apalagi tadi ada hukum penurunan. Yang masuk akal logikanya jalan makin lama makin capek. Jangan makin lama makin lelah, makin letih. Lah ini kok jalan makin lama makin kuat. Terjemahannya di dalam bahasa Inggris berkata begini. They go from strength to strength, increasing in victorious power. Mereka berjalan berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain, makin bertambah dalam kuasa yang mendatangkan kemenangan dalam kehidupan mereka. Jalan makin lama makin kuat. Itu bukan karena kekuatan kita, karena jalannya bersama-sama dengan Tuhan, yang dampingi Tuhan. Gambarannya seperti ini. Saya sering menggambarkan kehidupan kekristenan itu seperti kita baca buku. Kalau kita baca buku, sedang baca buku, ada halaman-halaman yang sudah kita baca, betul? Ya kan? Ada halaman yang sedang kita baca, dan ada halaman-halaman yang belum kita baca, sampai nanti kita selesai, tutup buku, tutup usia, game over, mati istilahnya. Ada request nggak mau tutup usia umur berapa? Nggak ada yang mau, katanya surga indah tapi nggak mau cepet-cepet ke surga ya, gitu loh. Misalkan kita tutup buku usia 100, ya loh, usia 100, sekarang di usia 50, di halaman 50. Halaman-halaman yang kemarin ada banyak badai, ada banyak masalah-masalah ekonomi, ada air mata di sana, anak divonis penyakit yang mematikan, kehilangan orang yang kita kasihi, kebangkrutan ekonomi, di PHK, kegagalan ini, itu, dan lain sebagainya. Sekarang kita tiba di halaman 50. Nah pertanyaan saya begini, kalau kemarin, tahun-tahun lalu, halaman-halaman yang lalu kita sudah mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan, ada jaminan enggak? Kan sudah banyak mengalami masalah. Ada jaminan enggak tahun-tahun depan, halaman-halaman depan enggak lagi ngalami masalah?
nggak ada jaminan ya. Artinya masalah yang kita hadapi tahun depan bisa saja lebih besar. Badai yang kita hadapi bisa lebih hebat dari tahun-tahun lalu. Tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kenapa? Karena walaupun kita masih di halaman 50, Tuhan sudah ada di halaman 51, Tuhan sudah ada di halaman 52, Tuhan sudah ada di halaman 60 dan seterusnya. Ngapain? Nunggu kita, gandeng tangan kita, ngiringi perjalanan kita melintasi lembah baka sampai pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Amin. 3 hal ini aja yang kita belajar dari Mazmur 84. 1, hidup kekristenan tidak lepas dari masalah. Tapi nggak usah khawatir, dalam Tuhan ada jawaban untuk seluruh pergumulan hidup kita. Karena kuasanya tak berubah, kuasanya tak terbatas, dan dia berkenan menolong hidup kita. Dan kalau ditolong Tuhan, hidup kita harus apa? Jadi mata air, jadi berkat untuk orang yang lain. Dan kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sebelum kita menyanyikan sebuah lagu, sebuah pujian, saya akan menutup dengan satu kesaksian. Bukan kesaksian dari saya sendiri. 10 tahun yang lalu kurang lebih saya bersama dengan satu ibu. Ibu ini usianya 21 tahun di atas usia saya. Diundang untuk melayani di satu acara perempuan yang cukup besar di satu kota di Jawa Timur. Mengadakan seminar. Nah, ibu ini yang usianya 21 tahun di atas saya itu mengisi sesi yang pertama. Jadi saya mendengar kesaksian kehidupannya. Waduh, kayak sinetron mengharu biru, kok ada ya orang mengalami kisah hidup seperti ini. Jadi dia mengisahkan, dia menikah di usia yang sangat muda, awal 20 tahun, dengan seorang pria yang ternyata pria yang jahat, dursila, kasar, kelakuannya sangat minus. Dia gila judi, gila perempuan, pemabok, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, secara verbal ngomongnya jahat, tapi juga secara tindakan mukul istrinya, berbadan 2, hamil pun dipukul, ditendang oleh suaminya. Mirip kisah di dalam Alkitab yang namanya Nabal, dursila, kasar, mabok, dan segala macam. Bedanya cuma satu. Apa bedanya? Nabal kaya raya, ini nggak ada duitnya. Nggak ada duit aja mukulin istri ya. Yang kerja siapa? Istrinya. Jadi di usia awal 30-an ibu ini sudah melahirkan 4 orang anak, tapi mengasuh, mendidik dan membesarkan 5 anak. Lah anak satu anaknya siapa? Anak yang satu anak selingkuhannya suaminya. Begitu suaminya itu ketahuan selingkuhannya itu hamil, dia panggil istrinya, anter ini ke dokter, cek ke dokter. Waktu giliran melahirkan, istrinya dipanggil, tungguin di dokter. Begitu bayinya lahir, dikasih sama istrinya, nah lu urus itu anak. Jadi dia melahirkan 4 anak, ngurus 5 anak. Ada begitu banyak hal yang dilakukan oleh ibu ini untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi tetap dicerai, ditinggalin oleh suaminya. Jadi dia ngasuh 5 anak, ngurusin 1 anak aja susah dengan statusnya sebagai janda, apalagi ini 5 anak. Plus yang bikin putus asa, hampir setiap hari ada tukang nagih utang datang ke rumah, karena suaminya mabok, gila judi, utangnya banyak. Nah, dia kerja keras untuk menghidupi 5 orang anak dan dirinya sendiri, karena ibu ini udah terbiasa bekerja keras, sampai akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk mengajukan tender di satu perusahaan yang sangat besar. Dia berpikir kalau dia menang tender ini, hidupnya sedikit agak lebih lega, karena ngurusi 5 anak juga nggak mudah. Semua harus makan, semua harus sekolah, semua harus tinggal di tempat yang cukup, yang layak. Nah, akhirnya dia dipanggil oleh pemimpin perusahaan, dan pemimpin perusahaan itu berkata begini, ada chance, ada kesempatan kamu akan memenangkan tender ini dengan satu kondisi, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Diajak tidur sama pemimpin perusahaannya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah menemani pemimpin perusahaan ini. Ditolak dengan sangat halus karena ibu ini udah kelahir baru, udah terima Tuhan. Tolak sangat halus. Kemudian pemimpin perusahaannya bilang gini, lu kan janda, udah punya anak banyak, gak ada ruginya lah, udahlah gitu. Tapi ibu ini mengatakan dengan sangat tegas, tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Dibujuk lagi sama pemimpin perusahaannya. Kalau kamu mau, nanti proyek berikutnya untuk kamu loh. Anak-anakmu akan lebih terjamin sekolahnya, hidupnya dan lain sebagainya. Tapi ibu ini tetap mengatakan, tidak, aku tidak bisa melakukan itu kepada Tuhan dan kepada diriku dan kepada anak-anakku. Dapat proyeknya enggak? Enggak dapat proyeknya. Apa yang harus dilakukan? Kerja keras, ibarat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, meres keringat, banting-banting tulang. Nah hari ini ibu bapak, kisah hidupnya bisa dibaca di Google.
Dia punya bukan hanya 1, dia punya 3 pabrik pengolahan besi dan baja. Dia punya restoran, dia punya sekolah, dia punya lembaga bahasa Inggris. Siapakah perempuan ini? Mungkin Pak Edi tahu, namanya adalah Ibu Maimunah Natasha. Sampai di usia sekarang pun tetap aktif melayani di Hagai Institute, usianya 76 tahun. Kisah hidupnya dibukukan dan dia dijuluki wanita besi. Begitu keras kehidupan menempa kehidupannya Ibu Maimunah, tapi terbukti dia berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lebih besar, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Tidak ada masalah bisa menghentikan kita. Sementara kita masih punya Tuhan, kita pasti akan mengalami kehidupan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong beri kemampuan supaya mereka mencintai Engkau, mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap berpengharapan kepadamu. Mereka tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan Kau jagai mereka, Kau lindungi mereka, Kau hindarkan mereka dari serangan virus corona, luputkan mereka dari serangan virus corona, sehingga mereka boleh bersyukur padamu Tuhan, karena Kau Allah kami yang Maha Besar. Kau berkati dalam setiap aspek kehidupan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari sukacita dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul.